Diduga akibat korsleting listrik sebuah gudang plastik di Sidoarjo, Jawa Timur terbakar. Kebakaran juga membuat panik sejumlah karyawan yang berada di dalam pabrik. 5 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Banyaknya barang mudah terbakar membuat petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api. Mana tadi ceritanya? Saya tahu keluar asap, baru tahu. Terus? Ya udah, jadinya begini. Yang terbakar apa itu, Pak? Ya karung bekas. Oh, ini plastik bekas gitu, Pak ya? Iya. Meski tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara kasusnya masih ditangani polisi. Selamat malam, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbaharui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Latif Sregar. Diduga masalah asmara, seorang pemuda di Jember, Jawa Timur berusaha bunuh diri dengan naik ke papan reklame. Polisi dan pemadam kebakaran menurunkan pemuda itu dengan alat seadanya. Ini loh. Diduga karena masalah asmara, pemuda berusia 20 tahun ini mencoba bunuh diri dari atas papan reklame dengan ketinggian sekitar 10 meter di Jalan Gajah Mada, Jember, Jawa Timur. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung melaporkan pada polisi dan petugas pemadam kebakaran. Telah dilakukan evakuasi penyelamatan bunuh diri. Telah diberangkatkan petugas damkar menuju lokasi, masing-masing membawa personil sejumlah 9 kendalanya. Kita merasa kesulitan perlengkapan alat-alat evakuasi bunuh diri. Kita tidak mempunyai perlengkapan seperti matras. Polisi dan petugas pemadam kebakaran berusaha merayu pemuda tersebut agar mau turun dari papan reklame karena sangat berbahaya. Aksi penyelamatan pemuda tunawicara ini pun viral di media sosial. Sambil menangis, FR berhasil diselamatkan dan langsung dibawa ke kantor Polsek Kaliwates untuk dimintai keterangan. PPKM level 4 yang diperpanjang hingga 16 Agustus dilonggarkan dengan penghentian penyekatan jalan. Penurunan tingkat pasien positif di Jakarta ditandai dengan sejumlah pelonggaran di jalan raya. Penyekatan di 100 titik yang sudah berlangsung sebulan terakhir dihapus. Untuk pengawasan, polisi menjalankan patroli dan rekayasa lalu lintas. Polisi juga akan kembali memberlakukan aturan ganjil genap di 8 titik, terutama di jalur protokol Sudirman Tamrin, Merdeka Barat, dan Gatot Subroto. Diharapkan pengendara tetap tertib dan menjalankan protokol kesehatan ketat selama berkendara. Pelonggaran PPKM level 4 juga ditunjukkan dengan pembukaan mal. Selain kapasitas pengunjung dibatasi, setiap orang yang akan masuk mal harus menunjukkan surat vaksin. Ketentuan ini tidak hanya berlaku untuk pengunjung, tapi juga pekerja mal termasuk ojek online yang akan mengambil pesanan. Meski mal sudah dibuka, tetapi anak usia di bawah 12 tahun dan orang dewasa di atas 70 tahun dilarang masuk mal. Jam operasi tetap dibatasi dari jam 10 pagi hingga 8 malam. Sama satu protokol kesehatan baru yang bisa membuat yakin bahwa mereka akan protokol kesehatan. Jadi terima kasih Bapak Ibu dari asosiasi. Kita langsung saja melihat kondisi terkini pusat perbelanjaan di Jakarta Barat. Ada rekan kami Mega Latu di sana. Mega Latu, selamat malam. Bagaimana hari pertama pembukaan mal di sana? Malam, Latif. Iya,
Baik, terkait dengan pembukaan hari pertama, pelonggaran yang dilakukan oleh pemerintah PPKM level 2 hingga 4 yang diperpanjang sampai 16 Agustus 2021. Hari ini merupakan hari pertama dibukanya kembali mal ataupun pusat perbelanjaan. Nah, saya sudah berada di Jakarta Barat, salah satu mal. Nah, saya akan mengajak Anda, Latif dan juga pemirsa, bagaimana sih caranya, mekanismenya untuk bisa masuk mal. Namun yang paling penting adalah wajib memiliki vaksinasi minimal dosis pertama. Nah, ini dia. Pertama, di salah satu mal di Puri Kembangan di Jakarta Barat ini Anda harus memiliki aplikasi Peduli Lindungi. Saya juga sudah mendownload tadi barusan ya. Kemudian kita akan buka, dan kemudian setelah kita memiliki ataupun mendownload aplikasi Peduli Lindungi, kita akan mulai scan barcode. Di sini sudah disediakan. Kemudian kita check in. Nah, Latif dan juga pemirsa, ini yang paling penting. Jika ada tanda hijau, artinya saya sudah divaksin dosis kedua. Namun jika kuning, artinya sudah divaksin dosis pertama. Namun jika merah, berarti Anda belum divaksin. Nah, artinya bagi pengunjung yang ingin mengunjungi mal ataupun pusat perbelanjaan harus bertanda hijau ataupun kuning. Namun untuk merah, mohon maaf, berarti Anda tidak bisa masuk ke mal. Nah, setelah itu kita akan masuk nih ke mall ya. Tidak hanya pengunjung, namun juga tadi saya juga bisa memantau ada beberapa ojek online yang juga mengambil pesanan makanan. Mereka tetap harus melakukan tadi mekanisme yang saya lakukan. Silakan, Pak. Nah, kemudian kita akan cek suhu tubuh terlebih dahulu. Dan saya akan memakai sanitizer, dan ini merupakan protokol kesehatan yang ketat juga yang harus dipatuhi oleh pengelola, baik itu pengunjung. Nah, Latif merupakan hari pertama sehingga memang beberapa tenan ini masih tutup, sehingga kami juga melihat beberapa pengunjung belum tampak ramai karena juga ada batasan, yakni 25% dari pengunjung. Kemudian di sini juga tertulis bahwa ada berapa pengunjung yang ada di aplikasi ini. Jadi sehingga memang ketika ada batasan pengunjung, Anda tidak boleh masuk. Nah, kemudian memang ternyata restoran sudah buka, namun masih tidak boleh dine-in. Untuk jam operasi dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam saja. Kemudian untuk usia yang dibatasi adalah usia 12 tahun ke bawah dan 70 tahun ke atas ini dilarang masuk. Jadi untuk Anda pemirsa yang ingin ke mall harus melakukan vaksinasi terlebih dahulu, minimal dosis pertama. Nah, kemudian ketika kita keluar mall, jangan lupa untuk check out terlebih dahulu dari aplikasi Peduli Lindungi. Karena jika tidak check out, maka kita masih terdaftar dalam mall yang sudah kita kunjungi pertama. Nah, kita bisa melihat situasinya di sini memang ada beberapa tenan yang buka, ada yang belum. Namun memang aturan-aturan ini juga dilakukan oleh pengelola mengikuti aturan dari pemerintah. Sehingga memang pengunjung yang masuk ini merasa aman dan juga nyaman ketika berkunjung ke mall. Artinya memang peraturan ini dibuat oleh pemerintah supaya untuk mengurangi penularan COVID-19. Latif. Oke. Mega, saya tadi tidak melihat ada petugas yang menjaga Mega. Apakah memang kalau kita sudah punya handphone, kemudian scan barcode, kemudian kita sudah tidak berurusan dengan petugas, bagaimana kemudian mereka mengatur jumlah 25% tersebut? Oke, baik Latif. Untuk pengunjung yang belum mengetahui tata cara aplikasi ini, memang nantinya akan ada petugas yang membimbing ataupun mengarahkan pengunjung untuk bisa melakukan scan barcode dan juga memeriksa. Tadi karena saya sudah mengetahui peraturannya, jadi bisa langsung scan. Namun untuk pengunjung yang batasannya kemudian berapa jumlahnya, di aplikasi ini sudah tertera. Jadi ada berapa jumlahnya, kemudian kita pas pengunjung ke berapa, nanti di situ ada tertera jelas begitu ya Latif, mengenai dengan batasan pengunjung. Sehingga ketika memang ada batasan pengunjung misalnya 2.900, jika saya pengunjung 2.900, jadi saya tidak boleh masuk, dia menunggu untuk pengunjung yang di dalam untuk keluar terlebih dahulu. Begitu Latif. Oke,
Baik, Megalatu melaporkan langsung dari Jakarta Barat. Selamat malam. Seorang tenaga kesehatan ditetapkan sebagai tersangka pemberian vaksin kosong di Jakarta Utara. Ia dijerat Undang-Undang Wabah Penyakit Menular dengan ancaman 1 tahun penjara. Mohon maaf yang sebesar-besar. Saya tidak ada niat apapun. Saya murni hanya ingin membantu menjadi relawan untuk memberikan vaksin. Perawat berinisial EO ini tak menyangka niatnya menjadi relawan vaksinator hancur. Bukan nama baik yang ia dapat, melainkan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Saya mohon maaf. Hari itu saya vaksin 599 orang. EO harus berurusan dengan polisi setelah video viralnya ia menyuntikkan vaksin kosong kepada salah satu pelajar di Pluit, Jakarta Utara. Polisi mengaku sering memakai jasanya untuk vaksinasi, namun proses hukum tetap berlanjut karena ada dugaan kelalaian saat bertugas. Ada 3 di zaman pandemi ini yang kita bisa bilang itu adalah pahlawan kita, tapi ada konsekuensi kerja yang harus ditanggung setiap pelanggaran, termasuk polisi juga sama. EO dijerat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. 1 botol vaksin dan alat suntik menjadi barang buktinya. Acara pernikahan seorang anggota DPR dari fraksi PKB di Solo dibubarkan Satpol PP. Kami segera kembali.